Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kita di Harian Teropong. Hari ini tanggal 1 Desember 2022. Kita ada di Pekon Kaca Marga di Kecamatan Cukup Barat. Kali ini kita ketemu dengan seorang wanita muda ya. Wanita muda yang cukup punya inspirasi bagi kita semua. Namanya adalah Mbak Ibu Mustika Wulandari ya. Tempat tanggal di Bandar Lampung 17 Mei 1946. Pendidikan terakhir itu SD Palapa Bandar Lampung. Lalu itu SMP terakhir SMP 2 Kagungan Kota Agung Tanggamus ya. Nah ini beliau ini sekolah sampai pendidikan itu SMP saja ya. Mbak, manggilnya anaknya ibu apa mbak nih? Apa teteh? Ya terserah yang mau manggilnya gimana. Oh, mbak aja ya, Mbak Tika ya. Boleh. Mbak Tika ini saya dapat apa ya, gambaran tentang Mbak Tika ini sosok wanita yang cukup inspiratif buat kita semua, terutama di Pekon Kaca Marga, Kecamatan Cukup Barat. Karena saya lihat sebagai apa ya, aktif di media sosial, TikToker ya bahasanya. Sekaligus dia punya online shop yang cukup besar ya, saya lihat omsetnya main di tingkat untuk Kecamatan Cukup Barat di Kabupaten Tanggamus. Nah, ini kenapa kok Mbak Tika ini sampai SMP aja pendidikannya? Ya mungkin karena ekonomi ya, satu ya mungkin orang tua cuman batas itu aja kemampuannya. Terus itu keluarga berapa banyak tuh? Kita semuanya 4 saudara. 4 saudara ya. Mbak Tika anak keberapa tuh? Aku anak ke-1. Anak ke-1 yang tua ya. Iya. Jadi sebagai tulang punggung waktu itu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Dulu awal mulanya habis SMP itu kerja apa dulu pengalamannya? Aku pernah kerja di rumah makan di salah satu kota Bandar Lampung, tepatnya di depan rumah wakil gubernur. Itu daerah Pahoman. Pahoman ya. Pahoman. Pahoman. Itu berapa lama tuh kerja situ? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Setelah itu kemana tuh pengalamannya? Ya aku sih memang udah biasa dari sekolah itu udah biasa jualan. Oh, jual dagang ya. Jual apa jajan-jajanan sekolah gitu kan. Udah biasa memang jualan. Dari kecil ya udah kayak gitu ya. Ya. Memang bertarung untuk berdagang ya. Nah, itu awal mulanya bisa Mbak Tika itu ada di sini gimana cerita itu? Perjalanannya seperti apa? Perjalanannya panjang ya. Oh kita aja, kita berbagi Iya. bagi cerita ke apa kawan-kawan teman-teman lainnya di kita ini biar jadi inspiratif lah tingkat Tanggamus ini, khusus Tanggamus ya. Khususnya dari aku tinggal di sini sampai aku bisa sekarang jadi online shop ya. Ya mungkin satu karena suami mau pulang kampung. Kita memutuskan untuk tinggal di sini. Tadinya kita ada di salah satu perumahan. Gitu. Ya, tinggal di salah satu perumahan yang bisa membawa saya sekarang seperti inilah gitu. Perumahan itu kontrak atau Enggak, kita memang tinggal nempatin aja gitu. Gitu. Terus punya sendiri atau punya orang atau gimana? Bukan, itu punya sekolah. Punya sekolah. Iya, punya sekolah. Berarti suaminya dari sekolah guru atau apa tuh? Honor. Honor ya? Iya. Masih honor ya? Honor, dia apa itu namanya? Operator di sekolah. Operator sekolah ya. Dari berarti sejak nikah dengan siapa suami namanya? Mas Adiansyah. Adiansyah ya. Adiansyah. Itu udah berapa lama dia honor tuh? Itu honor kurang lebih 11 tahunan. Berarti pertama nikah sama Mbak Tika ini masih honor statusnya ya? Enggak. Pertama nikah itu ya dia kerja buruh lah gitu kan. Dia buruh. Berapa tahun kita pernah tinggal di Kota Agung juga. Kota Agung ya. Iya. Mulai kenal ya situ ya. Kita kenal di Kota Agung. Udah dapat berapa tahun kita berumah tangga. Ya lika-likunya panjang lah. Sampailah kita di sini gitu kan. Karena mau merubah nasib itu tadi. Kita merintis ya. Itu awal mulanya Mbak Tika tuh di sini tuh usaha apa sih yang awal mulanya aku tuh cuman
jual makanan kecil di sekolah, di kantin. Jual makan kecil. Kayak jual gorengan, kayak jual jajan-jajanan, ya biasalah. Istilahnya dapat kalau untuk makan ya alhamdulillah, lepas dari dapur itu aja. Gitu. Sama bisa kasih jajan anak gitu. Ya karena kan kalau kita bayangkan ya, seorang istri yang suaminya honor, Iya. gajinya pada sekolahan, Iya. itu kalau bahasa kasarnya dikasih berapapun harus ikhlas ya. Ya. Mungkin- Saya nerima aja apa yang dikasih. Nah, itu Karena saya makanya nggak pernah menuntut. saya sempat apa ya, kepikiran suami Mbak Tika ini honor, gajinya itu ya semua tahulah berapa harga gaji Iya. honor ya, baik misalnya dimanapun berada itu tahu, hingga menjadi motivasi Mbak Tika ya Iya. untuk melakukan ada perubahan, menunjang ekonomi keluarga kan itu. Iya. Nah, itu awal mula usahanya apa sih yang dibuka dapat sini tuh awal-awal itu selain dagang tadi itu bertahan berapa lama? Apa cerita kalau cerita? Ya pokoknya saya bertahan jualan di sekolah itu kurang lebih 9 tahun saya jualan. Jual sekolah ya? Iya. Ya namanya kalau dagang di sekolah kan ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan kan. Alhamdulillah saya mulai online shop, jangan lupa ya Adi Pangestu. Itu online shop saya. Online shop Insya Allah ya? kalau di Cukubalak tahu semua. Kebetulan kita nih lagi apa live juga Mbak Tika di Iya. TikTok kayak ini. Saya lagi podcast ini Mbak Iya. Tika live TikToknya. Kita lihat kan nih. Maaf ya Mbak Tika ya. Iya, Nah ini boleh, kita boleh. live nih ya. Jangan lupa ya di Ini, follow. ini tim kita nih, podcast kita nih. Ini kabiro kita, ini santai kok kita. Ini kabiro kita Bapak Busro, Bang Busro. Ini kamera dan jurnalis kita Bang Henry Fariza. So saya pembicaranya, hostnya. Jangan lupa kita nge-add juga, subscribe, like dan share di YouTube channel kita di Harian Teropong. Selain berita, selain ini juga podcast juga kita lakukan. Kalau channel YouTube saya ada pribadi Adi Putra Putra Amril. Hari aja keluar kok. Jadi seperti itu ya, Mbak Tika itu Iya. dagang 9 tahun. Itu selama dagang itu apa bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang mencukupi ya intinya aku bersyukur aja sih, dapat berapapun itu ya aku syukurin gitu. Tapi kalau untuk lebih mau itu ya itu kembali ke kita sih, dibilang cukup ya nggak cukup gitu. Apalagi 4 orang anak, ngidupin 4 orang anak, kita sendiri loh bang gitu kan. Ya istilahnya kita nggak ada cari sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Mungkin aku berterima kasih buat teman-teman semua ya bang ya yang udah support aku, terutama orang tua aku kan bisa seperti ini gitu ya. Itu mulai online shop tuh sejak kapan? Online shop itu semenjak COVID. Covid kan, Dibilang COVID itu membawa berkah juga. 2020 2019? awal COVID 2019 ya. Enggak 2020. Ah? Bulan Maret Covid itu. Ya, pokoknya 2020 itu aku udah mulai Mei aku aktif di online shopku. Berarti udah hampir 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih Menjelang ya. 3 bulan, 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Itu online shop cuman modal 700.000 bang. Oh, kan omsetnya udah kalau dengarnya kabarnya itu puluhan juta omset sebulannya. Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah cukup lah gitu. Cukup ya. Saya ngebayangin loh Mbak Tika. Namanya online shop itu nggak semudah kita pikirkan. Iya. Masih ada Lika-likunya banyak bang. Saya juga jujur aja, saya pribadi mesen apa ya, mesen sofa set ya Iya. dengan Mbak Tika. Ini Adi Adi Pangestu, Pangestu furniture. iya. Nah itu saya mesen ya, dan juga masih bisa dicicil loh. Kan itu kan itu. Boleh, Nah, boleh. asal kita jujur aja ya. Iya benar. Tapi kadang kali gini, banyak pelanggan yang maaf Mbak Tika, kita langsung berapa bulan sekian bisa nggak? Ada kendala nggak kira-kira ketika itu nyata ada juga Banyak. namanya konsumen yang nakal ya? Ya, itu banyak, bahkan yang lari pun ada. Oh, yang lari Gitu ada? kan, ya. Ada aja, itu mungkin cobaannya. Suka duka ya. Ya, suka duka kita. Itu online shopnya apa aja yang dijual Mbak Tika? Dari alat rumah tangga, elektronik, sofa, furnitur lainnya kita ada. Apa yang dibutuhkan insya Allah kita ada. Gitu. Iya.
Semuanya ya ada ya. Semua ada bang. Ketika nangani mas yang konsumen yang nggak mau bayar itu gimana sih tekniknya mbak? So, Gimana ya mau dibilang? hmm? Ya pokoknya kudu sabar aja bang Adi. Sabar. Iya. Kata orang sabar itu nggak cukup ya. Tapi, Enggak, benar. iya. Oh. Tapi ya mau gimana lagi kita ngadepinnya? Hmm. Ya mungkin kita cuma bisa bantu doa aja buat dia biar cepet-cepet. Dapat rezeki dan baik Ya, kita. itu. Soalnya kan dulu ada orang prinsip itu kalau uang dari orang lain ya terus Iya. ditagih. Iya benar. Kalau ada kita nggak tahu jika tidak ada apa enggak, bilangnya selalu nggak ada kan itu. Iya. Nah kadang inilah kata kita sebagai Mbak Tika, apalagi seorang yang berusaha ya untuk membangun ekonomi dengan tertatih-tatih lah ya. Iya Dari benar. awal 700.000 sampai sekarang omsetnya puluhan juta, kan itu ada keberkahan sendiri ya. Nah itu kan Mbak Tika ada hubungan dengan apa? Dengan pihak supplier ini bayar cash atau gimana? Cash bang Adi. Cash ya? Kita nggak ada lagian yang di orang toko kan nggak tahu siapa kita, nggak Ah. kenal sama siapa kita kan. Nggak mungkin lah mereka mau kasih kita gitu aja gitu. Nah, pertanyaan saya nih, kan berarti Mbak Tika ke toko itu bayar cash ya? Iya. Yang jadi masalah ini modal dari mana sih, pertanyaan saya? Nah itu yang Iya. saya tanyain, kan nggak mungkin kan nggak dapat uang gitu Iya, aja. gini loh bang Nah. Adi. Itu mungkin hebatnya saya ya. Nah. Saya bermodal Bismillah. Oh, Itu udahlah pokoknya kalau mau kita ngomongin ya itu pribadi saya yang tahu ya. mungkin ada Pokoknya- keluarga yang bantu ya? Iya, enggak bang. Oh gitu. Enggak. Saya sendiri loh bang. Mungkin kalau masalah ekonomi atau kalau saya kurang modal, ya mungkin ada orang baik lah itu aja yang masih mau bantu saya. Ada orang gitu. baik ya? Iya, dari orang baik itu gitu. Ada seseorang ya? Ada seseorang. Kalau dia mau lihat motivasinya Mbak Iya, Tika. karena dia selalu mendukung saya. Saya nggak bisa sebutin ya kak. Makasih udah dukung saya. Oh. Selain itu juga saya berdoa ya. Iya betul. Ya apa ya, kalau saya lihat dari pengalaman Mbak Tika. Aduh saya mau nangis nih bang Adi. Nggak apa-apa. Jadi nggak settingan kita nih ya, podcast kita nih nggak ada setting apapun. Kita Karena awalnya ada. tuh kalau diceritain panjang, sakit banget. Nggak apa ceritakan ya, saya ceritakan. Nggak apa. Nggak apa. Silakan. Oh, Mbak Tika, silakan. Jadi kita ini bikin podcast ya, kalau misalnya di rumah ini tidak ada settingan. Jadi Mbak Tika itu dengan sendirinya mengatakan pengalaman hidupnya apa itu, biar berbagi yang lain. Kita harus belajar pengalaman dari orang lain dan orang diri sendiri kita sendiri. Iya betul. Nah, Mbak Tika, nggak apa? Sampaikan apa yang membuat isi hati Mbak Tika, Bunda Lananya, kan itu. Tuh. Lika-likunya panjang. Nggak apa-apa nih. Nah, Maaf ya. nggak apa. Saya berjuang itu dari nol, Hmm. tanpa bantuan saudara, Hmm. tanpa bantuan siapa-siapa. Cuma ada Allah yang baik sama saya. Dia bukan saudara saya, bukan. Dia orang lain. Dia ngasih pinjaman atau gimana? Iya. Orang baik itu cuma-cuma loh Bang Adi yang kasih aku, tanpa istilahnya tanpa pikir dua kali dia kasih ke aku. Sampai aku mau pulangin pun dia gak mau. Udah nanti Pakai dulu ya. iya, itu balasan yang dia, karena saya percaya sama kamu. Ya bukannya gini ya Bang Adi, kita usaha itu nggak selamanya lurus. Betul. Pasti ada Naik turun ya. naik turun. Yang ke satu gini loh Bang Adi, yaitu tadi kata Bang Adi, uang kita di luar itu kita susah mau ngambilnya. Ya itulah mungkin tutupan saya di situ gitu kan, lika-likunya yang dilewatin orang, ya yang sampai sekarang bukan sedikit uang di luar Bang Adi.
Ya mungkin kalau untuk DP mobil cukup gitu loh, bebas aja. Puluhan juta ya? Iya. Ratusan juta Iya. ya? Makan apa ya, saya ngadepin mereka tuh sabar banget. Saking sabarnya, WA diblokir, Facebook diblokir. Tapi saya nggak pernah kayak orang-orang gitu loh Bang Adi. Maksudnya saya upload di medsos ataupun apa, saya nggak mau seperti itu gitu. Ya, jangan sampai kita ada masalah dengan orang lain, kita upload di medsos jadi masalah. Saya nggak mau. Karena kadang undang-undang sangat. Iya, saya tahu itu. Hati-hati lah. Karena saya walaupun pendidikan saya nggak tinggi, sekolah saya masih di bawah ya Bang Adi. Tapi untuk pemikiran insya Allah saya mungkin lebih ngerti lah gitu kan. Karena saya apa ya? Ya banyak teman-teman di lingkungan juga mungkin wawasannya lebih luas kan, saya banyak belajar dari mereka gitu. Saya harus ngadepin orang itu bagaimana dengan cara saya sendiri gitu kan. Karena itu tadi mungkin balasan Tuhan itu bukan dari kita tapi dari orang lain gitu Bang Adi. Itu tadi setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya ya kan. Nggak selamanya kita nggak selamanya kita tuh berjalan dengan lurus. Kalau di kira-kira nih konsumen Batika itu ada berapa ribu orang kah? Nanti itu ngomongin mana? Ya, aku nggak bisa sebut sih kalau satu-satunya. Alhamdulillah pelangganku baik-baik Bang Adi. Ngerti ya? banget. Aku bersyukur punya pelanggan yang mau ngerti, maksudnya kayak belum datang, sabar ya, mereka masih mau nunggu gitu kan. Karena mereka tahu aku gitu loh Bang Adi. Bahkan orang yang nggak kenal ya Bang Adi, kita cerita. Bahkan pelangganku dari Kota Agung banyak loh, halo Wonosobo, banyak di sana. Padahal aku tidak kenal mereka gitu. Saya juga kenal. Iya, saya nggak kenal sama Bang Adi, tapi kan saya percaya kan, insya Allah dengan kepercayaan itu Allah kasih saya rezeki yang lebih. Amin. Itu aja. Apa ada nggak kalau setiap bulan itu Batika ini pendapatannya turun drastis, pernah nggak terjadi kayak gitu? Turun drastis. Nggak ada pemesanan lah, pernah nggak itu? Enggak, kalau untuk nggak ada pemesanan belum pernah ada. Lancar ya? Alhamdulillah aku bersyukur. Menurun ada ya? Iya, namanya ya Bang ya, tergantung dari global ekonomi. Seperti sekarang lah ya gitu kan, yang ada lah gitu. Lagi loh, Batika tuh saya terinspirasi dengan Batika tuh hampir sama dengan adalah kerabat saya. Yeah. Beliau itu maaf ya, SDJ nggak tamat. Iya. Ya, dia punya restoran besar. Saya dari Padang ya, punya restoran besar. Punya 600 cabang di dunia. Kita nggak perlu nyebut namanya, restorannya apa. Dan itu sudah saya dekat om saya. Awal mula ke Jakarta tahun 70 itu dia jual tukang sate dorong Padang. Sekarang dia punya outlet 600 cabang di dunia. Omset satu outlet itu 15 juta sehari omsetnya. Nah itu maka gini loh, prinsip memang pendidikan itu penting ya, penting untuk membuka cakrawala pemikiran kita, pengetahuan. Tapi yang lebih utama itu adalah kita bicara bagaimana niat dari pikiran itu dilaksanakan, bukan di otak aja. Nah, berarti pendidikan itu bukan jadi jaminan ya bahwa kita meraih sukses. Bukan berarti pendidikan penting, bukan. Iya. Penting pendidikan, tapi yang menjamin itu adalah diri kita sendiri. Itu, dan itu yang paling utama pegangan dia apa? Modal saya apa tadi ya, modal saya itu. Modal saya itu di om tuh, satu, baca, tulis, berhitung, niat baik, sholat yang rajin tadi ya. Minta pada Allah. Alhamdulillah sekarang memang udah waktu sekejap ya ini, bahkan dia punya lika-liku juga sama perselisihan dengan rekan kerja wajar. Nah ini kita lagi untuk biar menjadi motivasi kita semua ya, terutama kaum ibu-ibu ya ibu Hawa, bahwa kita sebagai selain sebagai apa tulang rusuk ya kalau katanya. Iya. Kita bisa jadi tulang punggung tanpa harus keluar rumah ya. Iya. Benar ya? Kerja dari HP atau
media-media yang ada kan itu kan. Ada niat, ada kemauan. Ya namanya uang yang bisa dicari. Betul. Itu tadi Bang Adi. Kita punya niat, tapi nggak punya kemauan tetap nggak jadi. Betul. Yang penting berpikir, rencanakan, Iya. dilakukan, Dijalani. dan berdoa. Tuh. Itu prinsipnya. Iya. Nggak mungkin di dunia ini pasti segala itu bisa terjadi tanpa kita mau berpikir, rencanakan, perbuatkan, lalu dengan doa. Itu saya yang dapatkan inspirasinya. Ya apa ya? Saya melihat Batika itu sosok yang cukup bagi saya untuk di tingkatan cukup balap ya, cukup balap oleh Tanggamus itu jadi inspirasi. Saya lihat banyak maaf ya kaum hawa yang apa sih ketika udah megang uang, kalau dalam suatu sinetron dunia terbalik itu merasa paling berkuasa ketika megang duit laki-laki suaminya di ini. Tetap kodrat manusia itu wanita adalah tetap bagian dari laki-laki, dia selalu bukan nomor dua kan, tapi bagian terpenting juga, bukan berarti di nomor dua kan. Dan itu ya sampai maksudnya kodratnya. Iya. Sebagai wanita itu apa sih di rumah tangga dalam Islam itu, sebagai istri kayak gimana Ki? Walaupun dia bisa menghasilkan, walaupun dia presiden pun ya, presidennya wanita itu kalau di Islam itu nggak boleh, tetap dia derajatnya setinggi laki-laki. Ini yang saya lihat tadi sebelum kita mulai podcast ini, kita melihat Mbak Tika ketemu suaminya Mas Adiansa ya, Iya. dengan keakrabannya. Dari kita lupa syuting ya karena kita juga buru-buru kan itu. Nah, saya merasa apa ya, kehangatannya berbeda. Nah, itu. Karena kita kemana-mana biasa berdua Bang Adi. Kita pergi ya cuman kalau ada tugas sekolah aja dia yang sendiri. Kalau kemana-mana ya antar barang kita berdua. Kita turun belanja pun kita berdua. Gitu. Apa nggak ada kepikiran Mbak Tika rumah itu jadikan outlet furniture di sini atau gimana? Sebenarnya udah ada, kalau kepikiran ke situnya udah ada. Cuman ya mungkin belum dikasih Allah rezeki yang lebih, insya Allah nanti pasti. Itu salah satu keinginan saya. Minta doanya juga ya Bang Adi. Insya Allah, doakan semuanya Ya, amin. bukan lancar. Amin, gitu. amin, amin. Tuh. Ya kita ini yang satu hal yang perlu ditekankan ya. Modal kayak Mbak Tika ini banyak ya. Pengusaha muda atau UMKM golongannya ya, yang apa mendapatkan akses pembiayaan dari pemerintah itu kan pusat. Nah ya Mbak Tika, alasannya online segala macam. Kalau kita mengaca lagi yang lain kan banyak perusahaan-perusahaan yang bicara online ya. Iya. Tapi kenapa mudah mereka dapat akses, sedangkan kita itu sangat sulit seperti Mbak Tika UMKM ini. Benar. Banyak kok, nggak hanya di Kabupaten Tanggamus, di tempat lain juga, provinsi lain di negara NKRI ini, bagi UMKM yang bergerak di bidang online ini sangat sulit mendapat akses pembiayaan. Nah, ini menjadi catatan pemerintah juga buat kita semua, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, agar mempermudah lah kan tuh, mempermudah para pelaku UMKM. Karena kita perlu ingat ya, 1998 waktu itu, pengusaha-pengusaha yang bertahan itu hanya UMKM. Perusahaan dulu dibanggakan A, B, C, D, tumbang semua kan. Tuh, benar. Itu sejarah membuktikan UMKM itu bisa bertahan apapun keadaannya. 98 tumbang tuh perusahaan besar. Bahkan pas Covid pun yang bertahan itu mana? UMKM kan. Perusahaan besar mana pada collab? Kita lihat. Maka harusnya pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, coba bicara dengan bank-bank yang ada, terutama bank plat merah ya, mendorong untuk para pelaku UMKM ini di bidang online shop ini untuk dibantu stimulan modal yang lunak dan mudah, ya. Iya. Karena butuh perhatian. Seorang Mbak Tika ini mendapatkan bantuan itu bukan dari bank, tapi dari seseorang, orang baik menurut Mbak Tika orang itu. Benar. Dan dia nggak mau nyebut namanya, seseorang itu. Tanpa pamrih, tanpa ini. Dia nggak minta lebih Bang Adi, nggak mau. Bahkan
saya bilang, "Nah, saya mau balikin uangnya." "Nggak usah, nanti kamu pakai, kamu simpan, nggak usah mikirin mau cepet-cepet, nggak apa-apa." Saya nangis bang, hari ini ada orang yang seperti itu hatinya, gitu loh. Pokoknya ya Allah, mudah-mudahan orang itu dikasih kesehatan, Amin. Panjang umur ya. panjang umur satu, terus lebih naik lagi derajatnya itu bang. Karena jarang loh bang orang sekarang mau ngasih kepercayaan sama kita gitu aja. Tuh. Itu dasar mereka itu ngasih uang karena apa? Apakah Ya karena- dia karena percaya sama saya, pribadinya ya? pribadi satu, dia percaya sama saya, dia lihat usaha saya loh bang. Apalagi kalau kita belanja itu kan mobil full terus, bang Adi tahu sendirilah ya kan, sering itu full mobil gitu. Jadi dia tuh senang loh bang gitu, bukan karena apa-apa, bukan, nggak ada dia minta lebih atau nggak ada sedikit pun. Memang sebelumnya dia udah jadi langganan saya, jelas dia pelanggan saya dari awal saya merintis gitu. Pokoknya dia itu malaikat buat saya aja. Itulah tangan-tangan Allah itu bisa kemananya di siapa aja ya. Iya. Ya kita harus yakin ya. Bahkan saya sebelum online ya bang ya, sebelum online shop ini COVID 2020 ya, itu bulan 4 itu saya pernah memutusin kerja ke luar negeri. Oh. Ya karena itu tadi saya pikir anak-anak saya banyak, kalau saya tinggalin suami kan kasihan. Jadi saya punya inisiatif, saya punya pikiran sendiri loh bang. Dari online makanan saya, dari PMP. Kata saya gini, cuma saya pikir kok kayaknya kalau makanan terus kayak gini orang kayaknya bosen. Saya cobalah dari modal 700.000 itu saya punya. Saya belanja langsung turun ke bawah sendiri. Saya coba posting, ada yang beli. Alhamdulillah Bang Adi. Setiap hari itu, dulu saya baru punya ada motor Bison lah ya. Bison lama itu kan, Bison lama. Itu banyak banget liku-likunya. Nggak ada sih ya foto-fotonya, sebenarnya kalau di Facebook ada. Itu saya sama suami berdua duduk sampai tinggi. Ngebayangin nggak? Itu orang sampai ngejerit-jerit lihat saya. Sampai saya kejepet-jepet gini. Ya udah saya terima. Saya diketawain orang itu Bang Adi. Bahkan ada yang ngetawain, beneran. Ada yang ngetawain. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi balik ketawa dia itu ibadah buat kita. Iya, dapat hikmahnya lah buat saya gitu kan. Ya itu tadi Bang Adi, kita nggak bakal dipandang sama orang. Tuh. Kita ada bukannya kita sombong gitu kan, karena ya kita pengen maju juga gitu. Saya tulang punggung, ada orang tua saya. Ya kita bukan tergolong dari orang yang senang, kita tergolong dari orang yang dibilangin nggak mampu, kurang mampu lah gitu. Kurang beruntung lah ya. Kurang beruntung. Ini juga gini, saya perhatikan ya. Inilah pola pikir yang bagus yang seperti Mbak Tika ini. Buat apa saya jauh-jauh ke luar negeri? Iya. Hanya jadi maaf TKW Iya, ya, benar. ART segala macam. Hanya demi rupiah, demi dolar katanya. Iya. Kalau saya perhati di grup itu pejuang dolar, pejuang rupiah ke luar negeri. Sebenarnya kita bisa nyari uang di negeri sendiri asal kita mau ada inovasi dan kreativitas. Itu saya tekankan baik-baik ke orang-orang yang diskusi dengan saya. Kalau kita berusaha untuk ke luar negeri, tenaga segala macam, yang kita tinggal keluarga. Iya. Apalagi sama perempuan ya. Iya. Anak kita ngurusin. Terutama anak, Bang. Yang kita berada itu anak. Terus kasihan juga lah. Tadi kita sudah dengarkan teman-teman semua di dimanapun berada ya, Iya. tentang sejarah dan perjalanan Atika mulai dari nol ya, Iya. dari zero to hero bahasanya, dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang juara di tingkatan kecamatan Cukup Balak. Bahkan nggak hanya Cukup Balak saja ya, mungkin hampir satu Tanggamus, hampir ya,
hampir kamu tuh tahu Batika yang sebagai salah satu pelopor online shop di Tanggamus. Kalau menurut saya sih pelopor ya. Iya. Masih banyak pelopor lainnya, tapi menurut saya dari beberapa pengalaman saya di Harian Teropong ini, kita lihat banyak orang-orang yang pelopor online shop itu banyak sekali, tapi yang konsisten dan menonjol itu hanya Mbak Mustika, bukan dari ini atau Mbak Tika. Kenapa kita mau podcast? Bukan karena untuk kepentingan apapun ya, tapi kita niat kita sebenarnya kita ingin mengangkat kepada semuanya bahwa di Tanggamus itu punya potensi-potensi yang bagus tuh. Kan itu. Apapun yang ada potensi di Tanggamus kita angkat. Nggak di Tanggamus aja, mungkin memang sama kayak kita, ada telepon ini baru ya, 6 bulan ya kalau salah kita nih. 6 bulan, baru 6 bulan ini kita launching ya. Iya. Tapi kita buat gebrakan-gebrakan menjadi yang lain daripada yang lain. Kayak itu prinsip kita. Ya mungkin sebelum kita tutup ya Mbak Tika ya. Iya. Ada nggak closing statement dari Mbak Tika supaya menjadi inspirasi buat yang lainnya nih ya, buat ibu-ibu khususnya ya, Iya, betul. kaum hawa atau yang lain juga lah, kalau ada yang punya terinspirasi Mbak Tika, silakan. Saya silakan Mbak Tika. Ya, buat semuanya kaum wanita, terutama ibu-ibu rumah tangga ya, yang ya kalau kita mau berusaha, yang penting kita ada niat, ada kemauan, kita bisa jalaninnya cuman lewat handphone. Jangan lupa ada modal juga. Ya kalau kita nggak jalan, kalau nggak ada modal gimana? Ya kan? Jangan lupa berdoa. Tuh kuncinya. Berusaha, bekerja, sampai ikhtiar. Doa, jangan lupa. Doa itu nomor 1 banget. Ya. Tuh. Dan jangan lupa kalau ibu-ibu restu orang suami. Restunya suami itu restunya Allah atau orang tua. Intinya sama-sama saling mendukung. Jangan yang satunya pengen A, yang satunya pengen B, itu nggak jadi. Tuh. Yang penting saling nyemangatin ya. Satu, buat online shop lainnya kita cari uang. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjelekkan ya, antara pedagang si A, si B, itu nggak baik. Itu loh Bang Adi. Kan biasanya banyak sih saling ya adu sana adu sini. Kalau bisa jangan ya gitu. Kita damai-damai aja. Mungkin itu ya Mbak Tika ya? Iya, itu pengalaman yang saya alami loh gitu kan. Ya, tapi saya nggak pernah gentar dengan itu Bang Adi. Semakin orang banyak yang membenci saya, semakin saya maju. Tuh, jangan patah semangat. Intinya kita harus kuat ya. Buat ibu-ibu semuanya, gimana caranya kita bantu suami. Handphone itu bisa digunakan, bisa untuk cari duit. Mencari yang lain ya? Ya, jangan. Ini tanya lain tanda kutip ya, maaf ini ya. Aduh. Nah itulah kita dengarkan tadi dari Mbak Tika proses statementnya. Yang intinya apa ya? Apapun usaha kita, yang terpenting adalah komitmen. Itu komitmen yang pertama. Apapun usaha kita. Yang kedua attitude. Iya. Attitude itu bahasa kasarnya kita bicara pergaulan kita lah ya. Serama, apapun itu aja serama. Iya. Jangan walaupun pelanggan itu membuat kita sakit, jangan disebar luaskan kemana-mana. Tegurlah Jangan dia. menyombongkan diri. Jangan sombong ya. Ya, betul. Itu apapun resikonya itu kita sebagai pelanggan kita harus terima, kita harus bijak. tetap lakuin ya. Ya, jangan dikit-dikit ya, maaf ya buat para pelanggan semuanya online shop, terutama saya juga online shop ya. Jangan dikit-dikit kita bikin status yang
membuat orang itu nggak nyaman, karena kita sebagai pelanggan akan rusak nama kita kalau kita seperti itu. Karena saya merasakan sendiri, insya Allah saya nggak seperti itu ya. Oke, itu intinya. Sehingga siapapun pelaku usaha kita, maupun pemuda maupun perempuan laki-laki, ini menjadi contoh kita role model ya, dari zero to hero, dari bukan apa-apa jadi siapa-siapa. Nah itu kita pegang. Sekali lagi ingat, seperti prinsip kita di area teropong, kita sebagai teropong itu menopong dengan akurat ya. Sekali satu kita teropong sebaik mungkin, begitu juga usaha ya, teropong gitu seperti apa usaha ini, jenis segala macam, dan harus berimbang. Berimbang ini apa? Kalau kita berusaha itu harus kita lihat segala macam timbangannya, untung rugi segala macam ya. Dan kita dipercaya kita sebagai pelaku usaha, dipercaya oleh pelanggan kita, terus pegang itu. Nah, itu saya Adi Putra Ambil Darussalam SH sebagai pimpinan redaksi mohon diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.